Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan, dimensi, serta pengukuran dan ketidakpastian. Nah, sampai di sini kita ada yang tahu tidak apa itu besaran dan satuan? Apa itu dimensi? Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama itu apa itu besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Nah, apakah itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding suatu besaran. Dalam satuan internasional atau SI, ada terbagi dua pengukuran, yaitu yang pertama pengukuran baku, yang kedua pengukuran tidak baku. Pengukuran baku adalah yang telah ditetapkan oleh International Bureau of Weights and Measure atau BIPM, contohnya seperti meter, sekon, dan kilogram. Yang kedua, pengukuran tidak baku yaitu seperti jengkal dan langkah. Jengkal itu seperti ini ya, jengkal dan langkah kaki. Dan selanjutnya, besaran juga memiliki dua jenis, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok merupakan besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Nah, maksudnya itu di sini besaran itu akan menjadi dasar bagi yang lain untuk menetapkan besaran-besaran yang lain juga. Nah, nama-nama besaran pokok yang pertama adalah panjang dengan nama satuan internasional meter dan nama satuannya adalah M. Yang kedua, nama besaran adalah massa, satuan internasional adalah kilogram, dan nama lama satuannya adalah kg. Yang ketiga, nama besarannya adalah waktu yang dengan nama satuan internasional adalah sekon dan memiliki lama satuan yaitu S. Yang keempat adalah suhu. Suhu memiliki nama satuan internasional dengan Kelvin dan memiliki lama satuan K. Yang kelima adalah kuat arus. Kuat arus memiliki nama satuan internasional ampere dan lama satuannya adalah A. Yang keenam adalah intensitas cahaya yang memiliki satuan internasional kandela dan memiliki lama satuan CD. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat adalah satuan internasional yang memiliki nama mol. Lama satuannya adalah mol. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang berada di besaran pokok. Kita dapat melihatnya bersama-sama. Besaran pokok memiliki 7 nama besaran, 7 nama satuan internasional, dan 7 nama satuan. Selanjutnya kita akan belajar tentang besaran turunan dan satuan. Besaran turunan dan satuannya. Nah, kita sekarang ini akan membahas tentang besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan dengan satuannya M per S yang diturunkan dari besaran panjang atau waktu. Nah, bukan hanya besaran pokok saja yang memiliki lambang besaran turunan dan lambang satuannya. Tapi besaran turunan juga memiliki lambang besaran dan lambang satuan. Besaran turunan memiliki nama-nama besaran. Yang pertama adalah luas. Lambang besaran turunannya adalah A besar dengan lambang satuannya meter kuadrat. Yang kedua, nama besaran adalah kecepatan dengan lambang besaran turunan V, lambang satuannya meter per sekon. Yang ketiga, percepatan memiliki lambang besaran turunan adalah A, lambang satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keempat adalah gaya yang memiliki lambang besaran turunan F. Lambang satuannya adalah Newton atau kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Tekanan memiliki lambang besaran turunan P dengan lambang satuan kilogram per meter per sekon kuadrat. Yang keenam adalah usaha. Usaha memiliki lambang besaran yang yaitu W. Lambang satuannya adalah kilogram kali meter per sekon. Kilogram dikali meter kuadrat per meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah massa jenis memiliki lambang besaran turunan Rho atau lambang satuan yaitu kilogram per meter kubik. Nah, di sini kita dapat mengetahui
bahwa besaran turunan juga memiliki 7 jenis nama besaran dan lambang serta satuannya. Nah, sampai di sini kita akan melanjutkan penjelasan kita dengan judulnya dimensi. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah kita ada yang mengetahui tentang dimensi? Nah, di sini jikalau tidak ada yang mengetahui, baiklah saya akan menjelaskannya. Dimensi adalah bentuk penulisan besaran yang menggunakan lambang satuan besaran pokok. Ciri-cirinya yaitu terdapat lambang besaran pokok yang diapit oleh kurung siku. Nah, kurung siku itu seperti apa? Nah, dapat dilihat pada tabel yang di bagian dimensi. Dimensi ini juga memiliki 7 nama besaran pokok, sama seperti yang awal. Dan lambang besarannya juga sama dengan besaran pokok, seperti meter, kilogram, skon, Kelvin. Nah, tetapi ini tidak dituliskan seperti itu. Tetapi di sini panjang dilambangkan dengan L, massa dilambangkan dengan M, waktu dilambangkan dengan T, suhu dilambangkan dengan T besar, kuat arus listrik dilambangkan dengan I, intensitas cahaya dilambangkan dengan I besar, dan jumlah zat dilambangkan dengan N. Serta nama dimensinya di sini adalah kurung siku L besar. Yang kedua untuk massa kurung siku M besar. Untuk waktu kurung siku T besar. Untuk suhu kurung 0 besar. Untuk kuat arus ada kurung siku I besar. Dan intensitas cahaya adalah kurung siku J besar. Dan terakhir untuk jumlah zat ada kurung siku N besar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perhitungan dimensi, juga tetap sama dengan perhitungan biasa. Hanya saja menggunakan lambang yang diapit dengan kurung siku. Kemudian jika nilai perkalian ditulis dengan pangkat positif, sedangkan pembagian ditulis dengan pangkat negatif. Contoh seperti luas M kuadrat sama dengan panjang kali lebar sama dengan kurung siku L besar dikali kurung siku L besar sama dengan kurung siku L besar 2. Nah, untuk selanjutnya seperti volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, itu dapat kita lihat seperti pada PowerPoint di hadapan kita ini. Nah, itulah pangkat-pangkatnya, mana yang tertulis negatif dan mana yang tertulis positif. Nah, selanjutnya tentang pengukuran dan ketidakpastian. Sebelumnya tentang contoh besaran dan satuannya. Tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan berikut ini. Yang pertama gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Baiklah, pembahasannya adalah gaya dilambangkan dengan F dan penjelasannya sama dengan massa dikali percepatan. Langkah selanjutnya, maka massa dilambangkan dengan M besar dikali percepatan dilambangkan dengan LT pangkat min 2 sama dengan MLT pangkat min 2, satuannya adalah KGMS pangkat min 2. Yang kedua adalah berat jenis. Berat jenis sama dengan gaya per volume sama dengan MLT min 2 per L3 sama dengan MLT pangkat 2 kali L pangkat min 3 sama dengan ML pangkat 2 T2. Dengan satuan KGM min 2. Nah, yang selanjutnya adalah tekanan. Tekanan sama dengan gaya per luas sama dengan MLT min 2 per L2 sama dengan MLT min 2 satuan KGMS min 1 S min 1. Nah, yang selanjutnya adalah usaha.
Caranya adalah sama dengan gaya dikali jarak sama dengan MLT pangkat min 2 dikali L. Satuannya KGM min 2 S pangkat min 2. Dan yang terakhir adalah daya. Daya sama dengan ML 2 T min 2 per T sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 1. Satuannya adalah KGM min 2 S1. Dan yang terakhir adalah pengukuran dan ketidakpastian. Ada yang tahu pengukuran dan ketidakpastian? Nah, pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu satuan. Contohnya yaitu saat mengukur panjang pensil. Tentu kamu membutuhkan pengukur, bukan? Nah, kita dapat menggunakan penggaris untuk mengukur panjang pensil. Penggaris itu digunakan untuk melihat satuan panjang, sedangkan pensil yang akan kita cari tahu besarannya. Contoh pengukuran lainnya adalah massa, yang menggunakan timbangan untuk mengetahui bobot badan atau waktu yang diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, itu semua contoh membandingkan suatu besaran. Selain itu juga, dengan menggunakan pengukuran yang dilakukan berulang-ulang kali, merupakan faktor perbedaan alat ukur untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak hanya menggunakan satu ukuran saja kita dapat mengetahui hasil dari hasil pengukuran kita itu tadi yang akurat. Bahkan bisa berulang kali. Nah, baiklah. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.